Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatun Hasanah dengan NIM 21410101007. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis prinsip pembelajaran dan belajar. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi belajar. Dalam benak kita tentu sudah tidak asing dengan kata belajar. Bahkan sudah ribuan kali kita mendengar kata belajar di saat ini. Mendengarkan kata belajar, beberapa di antara kita mungkin akan merasakan nuansa, semangat, dan kegembiraan tersendiri. Namun, tak sedikit dari kata malas, merasakan nuansa, kemurungan, ketegangan, kebosanan, dan tidak menyenangkan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai selera dan hobi yang berbeda. Tidak semua orang senang saat melakukan belajar. Namun, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, apa makna sebenarnya dari kata belajar ini dan mengapa kata ini tidak jauh dari kehidupan manusia? Apabila dicermati, lebih dalam tubuh manusia diciptakan dengan sangat luar biasa dikarenakan betapa lengkap dan canggihnya tiap elemen yang menjadi bekal pada tubuh manusia. Supaya dapat melakukan belajar yang mampu menangkap informasi untuk idola. Belajar dapat diartikan sebagai kursus perubahan karakter seseorang muncul sebagai bukan kualitas atau jumlah perilaku yang dikembangkan lebih lanjut seperti informasi yang perluas, kemampuan menggenggam, berpikir, kemampuan, perspektif, kecenderungan, dan kapasitas, dan seterusnya. Dalam definisi, di atas kami sangat ingin menggarisbawahi bahwa yang ditampilkan dalam peningkatan ini adalah peningkatan kualitas dan jumlah perilaku di skala bidang. Jika seorang tidak mengalami peningkatan kualitas dan jumlah kapasitas itu, berarti dia telah dibom dalam pengalaman pendidikan. Dapat diungkapkan bahwa sejujurnya dia menemukan pengalaman pendidikan. Belajar dirincikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak terduga, yang membawa perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu menjadi mampu, dan berbagai perubahan dan tidak tahu menjadi tahu. Setiap individu melakukan latihan belajar dengan berbagai cara. Ada yang maju dengan pendekatan melihat, mendengar, mengeksplorasi, dan cara alternatif yang membantu pengalamannya berkembang. Karena menemukan bahwa penyesuaian dirinya secara mental dan tulus. Belajar juga dapat diartikan sebagai tindakan menuju kehidupan yang unggul secara metodis. Diartikan dan ditata terdapat klarifikasi, elaborasi, atau kaitan dengan konstruksi informasi. Kemampuan dan perspektif pada tahun perubahan konstruksi data mengalami kemajuan dan perspektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Menurut beberapa ahli, konsep jenis pengajaran memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Suryono dan Haryanto, jenis belajar sederhana tanpa asosiasi belajar. Asosiasi belajar menggunakan multimedia, formal, informal, non-formal, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah sekelompok jenis belajar antara lain. Belajar berdasarkan behaviorisme. Teori ini mempromosikan beberapa jenis pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran sederhana tanpa ditemani, di mana belajar mempengaruhi dua faktor kebiasaan dan sensasi. 2. Asosiasi studi ini adalah proses menggabungkan materi lama dengan materi
guru, sehingga adalah salah satu upaya untuk mengkondisikan perilaku apapun serta reaksi sesuatu terhadap sesuatu. 4. Kondisi operan. Belajar adalah upaya untuk secara otomatis mengubah perilaku. 4. Kondisi operan. Belajar adalah upaya untuk secara otomatis mengubah perilaku. 5. Pelajaran perkembangan konseptual pelajar yang lebih menenangkan tentang kondisi primitif yang kemudian dikembangkan siswa pada konsep normal. 6. Solusi konseptual adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan konflik antara siswa dan pendidikan, dan kemudian yang kedua ialah menemukan konsep baru. Pertukaran konseptual. Ada perbedaan dalam konsep pembelajaran antara siswa pendidikan dan tetapi konsep menemukan konsep baru. 7. Pertukaran konseptual adalah perbedaan dalam konsep pembelajaran antara siswa dan pendidik, tetapi konsep yang berbeda ini memiliki dasarnya masing-masing. 8. Model generatif. Siswa yang lebih memilih sensor daripada pengetahuan baru lebih fokus pada sisipan tersebut. 9. Perubahan konseptual. Pembuahan pengajaran dapat berdampak pada kemampuan belajar dan penerima ide-ide baru. Belajar berdasarkan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga itu perlu diperhatikan khusus belajar secara efektif. Pengajaran berdasarkan organisasi. Dalam hal ini dibagi dengan 4, yaitu 1. Pengajaran informasi atau informal, yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah, misalnya ketika mereka berkumpul dengan keluarga. 2. Pengajaran formal. Pengajaran dilakukan sekolah dan diajarkan oleh seorang guru dalam proses pengajaran. 3. Tidak ada pelajaran formal, pelatihan terorganisir tetapi di luar sekolah, pasti studi TPQ dan lain-lain. 4. Studi non-formal. Gabungan ini adalah kombinasi dari jenis pengajaran. Pengertian prinsip pelajar. Ada beberapa definisi prinsip akademik menurut para ahli. Ada beberapa definisi, yaitu 1. Menurut Robert, asas pembelajaran merupakan komunikasi antara guru dan siswa. 2. Menurut Gestalt, prinsip pembelajaran adalah proses mentalisme, pengetahuan kepada siswa dari pendidik. 3. Davies mengatakan prinsip-prinsip pembelajaran meliputi, yaitu A. Siswa harus belajar. 2. Setiap siswa harus belajar. 3. Selama proses pembelajaran siswa menerima rehabilitas. 4. Proses pembelajaran akan menjadi lebih baik. 5. Setiap siswa harus diberikan kepercayaan diri dan tanggung jawab. Pengertian pembelajaran. Dalam bahasa Inggris, kata belajar dikenal sebagai belajar, yang berasal dari kata belajar atau belajar. Aktivitas pembelajaran lebih cenderung dikaitkan dengan siswa oleh dasarnya 3 standar akademik. Belajar adalah proses perubahan. 2. Perubahan hasil belajar mencakup semua aspek kehidupan. 3. Pelatihan dilakukan karena tujuan. Faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. Dan karakteristik pembelajaran. 1. Perubahan sifat fungsional ini adalah jenis pergeseran yang terjadi pada seseorang
berdampak pada perubahan lainnya. Misalnya, mengajar anak dapat membantu mereka menulis untuk meningkatkan pengetahuan. Belajar adalah tindakan yang sudah dapat diambil ketika prioritas tersedia, tidak dipahami dengan baik apa yang dia alami, tetapi banyak yang akan memahaminya setelah peristiwa itu terjadi. 3. Pembelajaran dilakukan melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Proses pembelajaran akan berlangsung sendiri jika orang tersebut merasakannya. 4. Perubahan yang telah dilakukan bersifat kompresif yang terintegrasi seorang yang telah menjalani proses pembelajaran secara otomatis. 5. Pembelajaran adalah proses komunikasi belajar. Tidak selalu terjadi dengan segera, tetapi tidak seorang harus mengalami dan aktif dalam proses ini. Karena semua yang diajarkan guru tidak akan selalu menyebabkan perubahan setiap orang yang harus menganggapi. 6. Mengubah rentang dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran, setelah mempelajari karakteristik pembelajaran, kita harus mempelajari sendiri pola belajar. 1. Tanggung jawab pembelajaran. 2. Kontrak untuk pembelajaran. 3. Belajar operan studi. 4. Studi observatorium. 5. Pembelajaran kognitif. Belajar adaptasi ini diajarkan untuk menggunakan cara berpikir abstrak untuk memahami dan memecahkan masalah yang tidak realistis. Keterampilan belajar yaitu yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Yang keempat, memecahkan masalah pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran rasional ini digunakan untuk menggunakan kemenangan. Yang keenam, pembelajaran kebiasaan. 7. Penilaian pembelajaran. 8. Pengetahuan tentang pengetahuan. Tujuan belajar. Tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan agar acara tersebut berjalan ke arah yang benar. Setidaknya ada 3 objek akademik. Tujuan pembelajaran. 1. Untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Menanam konsep kemampuan. 3. Membentuk perilaku setiap proses. 4. Tujuan pembelajaran dengan terdapatnya aktivitas. Yang kelima, tujuan belajar adalah mengubah kebiasaan diri kita sendiri yang dari jelek berubah menjadi baik. Terus yang keenam, misalnya seseorang yang awalnya selalu marah-marah terhadap ibunya, namun setelah dia mendengarkan ceramah-ceramah agar tahu silaturahmi, perilakunya berubah menjadi anak yang baik. 7. Belajar keahlian. Yang ke-8, pembelajar dirancang untuk menaikkan pengetahuan, yaitu aplikasi belajar dan pembelajaran. Pelaksanaan belajar dan pembelajaran menjadi berarti pelaksanaan atau pelaksanaan belajar namun mandiri, yaitu 1. Metode dosen, 2. Metode diskusi, 3. Tampilan metode, 4. Metode dosen plus metode ini biasanya menggunakan lebih dari 1 metode. Kegiatan dasar. Prinsip-prinsip perhatian dan motivasi. Tanpa memperhatikan, perhatian akan muncul dengan sendirinya. Jika seorang siswa berpikir bahwa materi pembelajaran dianggap sebagai kebutuhan untuk sesuatu yang dipelajari untuk menimbulkan prestasi, motivasi ini bisa berprestasi internal, yaitu dari orang lain. Peran seorang guru sangat penting dalam mempromosikan insentif belajar siswa dalam proses pembelajaran, yaitu 2. Prinsip hidup. Secara antologis, anak adalah makhluk yang aktif seperti ditunjukkan oleh Abudin. Prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman.
Yang keempat ialah prinsip pengulangan. Prinsip yang menantang, prinsip yang transisi kekuatan, prinsip perbedaannya individu, prinsip-prinsip pelajaran kognitif, mengajarkan prinsip-prinsip untuk kebebasan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah proses belajar psikomotor. Di bawah ini adalah konsekuensi dari proses pembelajaran lain. Seorang guru harus memberikan berbagai karakter guna memberikan pelatih kepada siswa untuk pengajaran psikiater mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.